Halo Sobat Belajar, salam kenal. Saya Raja Amar, saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di BINUS. Dan dalam video kali ini saya akan mencoba sharing tentang strategi pemasaran dari perusahaan global Netflix dan atribusi data yang telah digunakan untuk mengimplementasikan strategi pemasaran yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Pastinya nanti saya berharap video ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua, dan langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan. Check this out. Baik, dalam sharing kali ini saya akan mencoba menyampaikan dalam video ini membahas bagaimana Netflix sebagai perusahaan global mengintegrasikan perencanaan pemasaran strategis dan big data analitik dalam strategi pemasarannya. Kita akan merujuk pada konsep McDonald, yaitu mengenai perencanaan pemasaran strategis, dan Buchalis dan Volcek yang akan membahas mengenai atribusi pemasaran berbasis data. Oke, sekarang kita masuk ke dalam poin pembahasan pertama, yaitu perencanaan pemasaran strategis ala McDonald. Baik, Netflix menentukan misi dan tujuan dari perusahaan. Netflix memiliki misi untuk menghibur dunia dengan menyediakan berbagai konten hiburan berkualitas tinggi yang dapat diakses secara global. Tujuannya mencakup pertumbuhan jumlah pelanggan, meningkatkan keterlibatan pengguna, serta mengembangkan dan dominasi konten orisinil yang kompetitif. Ini sejalan dengan visi jangka panjang Netflix untuk menjadi platform hiburan nomor 1 di dunia. Berikutnya, kita membahas tentang audit pemasaran dan analisis SWOT yang dilakukan oleh Netflix. Audit pemasaran menurut McDonald adalah evaluasi sistematis terhadap faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja komersial organisasi. Netflix melakukannya secara menyeluruh. Proses audit ini dilakukan dengan menganalisis data langganan atau data pelanggan, interaksi pengguna di berbagai platform, serta mengamati respon terhadap konten baru dan kampanye pemasaran di berbagai wilayah geografis. Netflix juga secara berkala membandingkan performanya terhadap kompetitor menggunakan metrik seperti pertumbuhan pelanggan, waktu menonton, serta jumlah konten orisinal yang dirilis. Kemudian, hasil audit tersebut disarikan dalam bentuk analisis SWOT sebagai berikut. Strength dari perusahaan global Netflix. Yang pertama adalah algoritma rekomendasi berbasis data yang kuat dengan lebih dari 230 juta pengguna aktif global pada kuartal 1 2025, dan lebih dari 80% dari tayangan yang disusun berasal dari rekomendasi algoritma dari Netflix. Kelemahan dari perusahaan global Netflix dalam hal ini adalah biaya produksi konten yang tinggi. Dengan Netflix menghabiskan lebih dari 17 miliar US dollar untuk produksi konten pada tahun 2023, serta ketergantungan pada konektivitas internet yang mempengaruhi aksesibilitas layanan di beberapa wilayah dengan infrastruktur yang kurang berkembang. Kemudian adapun peluang atau opportunity dari perusahaan Netflix adalah ekspansi di daerah Asia Pasifik dengan pertumbuhan pelanggan mencapai 25% dihitung year on year pada tahun 2024, dan segmen mobile only mencapai 22% paket langganan yang telah diambil dari pasar Asia Pasifik. Dari kekuatan, peluang, dan kelemahan yang ada di Netflix, itu semua tidak terlepas dari ancaman dari kompetitor. Tentu saja Netflix memiliki lebih dari 30 kompetitor layanan streaming. Belum lagi berbicara tentang pembajakan digital yang dihitung bisa mencapai 15% dari akses konten yang ada di Netflix. Kemudian ada regulasi seperti GDPR di Uni Eropa pada saat itu ya, sampai dengan sekarang. Nah, yang langkah berikutnya adalah perumusan strategi pemasaran. Berdasarkan analisis SWOT yang sudah kita lakukan tadi, bahwa Netflix menyusun strategi segmentasi berdasarkan preferensi konten, bahasa, dan lokal geografis. Penargetan dilakukan melalui personalisasi konten dan kemitraan lokal. Sedangkan positioning dilakukan sebagai penyedia hiburan digital global yang inovatif dan personal. Langkah berikutnya adalah tentu saja yang paling penting dan cukup krusial adalah implementasi dan evaluasi. Strategi dilaksanakan melalui peluncuran konten-konten lokal, promosi berbasis digital, dan pengembangan fitur interaktif. Evaluasi dilakukan dengan memantau metrik
seperti waktu konten, konversi langganan, dan referensi dari pengguna. Selanjutnya adalah implementasi dan evaluasi. Strategi dilaksanakan melalui peluncuran konten singkat, kemudian promosi berbasis data, dan pengembangan fitur interaktif. Evaluasi dilakukan dengan memantau metrik seperti waktu konten, konversi pelanggan atau konversi langganan, dan retensi pengguna yang dianalisis melalui sistem analitik internal berbasis big data. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, di mana atribusi pemasaran berbasis data menurut Bukalis dan Volsek yang sudah terlampir di jurnal itu kita gunakan untuk menganalisis perusahaan global Netflix. Nah, dalam jurnalnya dijelaskan bahwa atribusi pemasaran berbasis data adalah proses mengalokasikan nilai dari komunikasi pemasaran ke touch point yang dialami pelanggan sepanjang perjalanan mereka. Jadi, misalnya ada pelanggan mengakses Netflix dari Instagram atau dari email atau dari sosial media lainnya, dari YouTube misalnya, maka itu akan terdeteksi dengan baik. Harus dideteksi dengan baik untuk apa? Untuk meningkatkan strategi pemasaran. Dan Netflix menerapkan konsep ini dengan menggunakan big data analitik untuk memahami perilaku pengguna dan mengoptimalkan strategi pemasarannya. Netflix telah menentukan segmen pasar dengan menganalisis data interaksi pengguna seperti genre-nya apa yang paling sering ditonton, kemudian waktu paling aktif untuk streaming, dan perangkat yang digunakan. Berdasarkan laporan pada kuartal 1 2025, segmen pengguna muda antara kisaran 18 sampai 34 tahun menunjukkan minat yang tinggi pada konten dokumenter, drama politik, dan trailer. Nah, sedangkan pengguna di usia 50 tahun ke atas ini lebih banyak menonton drama-drama klasik dan tayangan keluarga. Segmentasi pasar Netflix juga didukung oleh data lokasi geografis. Misalnya, di Asia Tenggara, serial lokal dan konten-konten berbahasa daerah mendorong pertumbuhan pelanggan hingga 19% dalam 12 bulan terakhir. Data ini digunakan Netflix untuk merancang penawaran konten dan promosi yang lebih relevan secara original. Oke, sekarang kita akan membahas lebih detail bagaimana Netflix melakukan strategi pemasarannya dan atribusi big data, atribusi analisis dengan big data yang telah membawanya ke kesuksesan pada saat ini dan bisa dinikmati oleh semua orang. Pertama adalah penerapan big data analisis oleh Netflix. Netflix mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah yang besar untuk mendukung strategi pemasarannya. Tentunya hal ini yang sering kita sebut dengan pengumpulan pengumpulan big data gitu ya. Nah, karena ini terkait dengan atribusi berbasis data, maka pengumpulan data pengguna yang dilakukan oleh Netflix itu kita akan melihatnya dari sisi melalui touchpoint mana pelanggan Netflix mengakses hal tersebut. Pengumpulan data pengguna dari yang dilakukan oleh Netflix. Kita mencoba mungkin sinkronis dengan apa yang disampaikan oleh Bu Halis terkait dengan atribusi berbasis data. Utamanya dia membahas tentang touchpoint yang dilalui oleh pelanggan. Nah, Netflix itu mengidentifikasi yang pertama adalah push notification atau push notifikasi pada aplikasi Netflix. Ini memberikan 15% keterlibatan ulang. Artinya ketika saya tidak ingin mengakses Netflix, tiba-tiba muncul push notifikasi, saya menjadi mengakses. Nah, pelanggan seperti itu ada 15% dari total pelanggan dari Netflix. Kemudian email marketing, ini bisa mencapai kontribusi 12% pendaftaran registrasi baru oleh ke aplikasi Netflix. Kemudian ada banner direkomendasi di UI. Jadi di UI-nya Netflix akan merekomendasikan film-film apa saja yang bisa ditonton atau dinikmati sesuai dengan preferensi dari nasabah tersebut, dari pelanggan tersebut. Nah, rekomendasi UI ini mencapai 80% tayangan yang diperoleh dari rekomendasi internal. Jadi Netflix melakukan pengolahan datanya, misalnya user ini lebih menyukai konten-konten seperti apa, dan itu yang disajikan atau direkomendasikan oleh Netflix. Nah, kalau dilihat dari data-data yang tersedia tadi, maka Netflix bisa menentukan apakah saya ingin menambah user baru, maka dia harus menggunakan email, menggunakan iklan digital yang cenderung lebih efektif, atau dia akan meningkatkan kepuasan nasabah internalnya, pelanggan internalnya, sehingga dia bisa menggunakan banner-banner rekomendasi di UI, dan itu efektif hingga 80% tayangan lebih bahkan diperoleh dari rekomendasi itu. Data pelanggan yang tadi sudah dikumpulkan oleh Netflix, data tersebut digunakan untuk memahami preferensi individu dan mengelompokkan pengguna ke dalam segmen-segmen yang lebih spesifik. Misalnya, laporan internal kuartal 1 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 70% pelanggan menonton rekomendasi yang disediakan dalam 24 jam pertama setelah login, dan 45% berbasis data rekomendasi baru, menambahkan durasi tonton rata-rata harian hingga 15%. Poinnya adalah Netflix memahami kebutuhan pelanggan secara mendalam dan kemudian menyusun strategi pemasaran yang efektif. Dengan pendekatan ini, Netflix berhasil mempertahankan
menempatkan posisinya sebagai pemimpin industri streaming global. Nah, mungkin itu kesimpulan dari saya. Apabila ada masukan, saran, kritik, bisa dipersilahkan di kolom komentar. Silahkan sampaikan ke saya untuk perbaikan video saya selanjutnya. Terima kasih kepada para penonton dan rekan-rekan sekalian. Sobat belajar, tetap semangat belajar, memperdalam ilmu apapun, terutama terkait dengan pengelolaan big data atau big data analitik yang tadi sudah kita bahas lebih jauh. Dan saya cukup sampai di sini. Selalu sehat dan selalu sukses. Semoga kita diberikan kesehatan dan kesuksesan bersama-sama. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.